Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bulai Baika, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktek Pelaporan Keuangan dan Kinerja Sektor Pabrik. Perkenalkan, nama saya Dirawah Nurfiana dengan NIM V3820015. Di sini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (SKPD) di Kabupaten Serdang Bedagai. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama terkait laporan keuangan yang ada pada Kabupaten Serdang Bedagai. Yang kedua terkait penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2015. Yang terakhir kesesuaian dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ada 7. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan sal, yang ketiga ada neraca, keempat ada laporan perubahan ekuitas, yang kelima ada laporan operasional, yang keenam ada laporan arus kas, dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang pertama pada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi anggarannya dalam satu periode pelaporan di pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. Jumlah pendapatan sebesar 1,269 miliar 299 juta 11.031 rupiah. Sedangkan jumlah belanja sebesar 1,108 miliar 734 juta 378.343. Sedangkan pada jumlah transfer sebesar 113 miliar 183 juta 225.241. Sedangkan jumlah pembiayaan sebesar 84 miliar 274 juta 414.209. Sedangkan pada laporan perubahan sal merupakan laporan perubahan saldo anggaran lebih, merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah saldo anggaran lebih akhir tahun per 31 Desember 2015 sebesar 130 miliar 660 juta 321.656 rupiah. Selanjutnya pada neraca. Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015. Jumlah aset sebesar 1,223 miliar 700 juta 739.949. Sedangkan pada jumlah kewajiban sebesar 7 miliar 446 juta 555.209 rupiah. Sedangkan pada jumlah ekuitas sebesar 1,216 miliar 254 juta 184.740. Sedangkan pada bagian laporan operasional yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur pendapatan dan beban selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2015. Realisasi pendapatan tahun 2015 sebesar 1,257 miliar 896 juta
997.299. Sedangkan pada realisasi bebannya di tahun 2015 sebesar 1,130 miliar 603.962.219. Pada beban luar biasa tahun 2015 sebesar 260.335.000. Sehingga terdapat surplus tahun berjalan sebesar 127.293.079. Pada laporan arus kas, yang merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keluar masuk arus kas yang berasal dari pendapatan dan kas yang dibayarkan untuk beban. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 246.359.244.096. Sedangkan pada arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 198.937.836.649. Sedangkan arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar 995.500.000. Sehingga terdapat kenaikan kas sebesar 46.385.907.447. Sedangkan pada laporan perubahan ekuitas yang merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir jumlah ekuitas awal sebesar 1,633 miliar 857.243.119. Surplus laporan operasional sebesar 127 miliar 293.035.079. Selisih aset tetap sebesar 0. Sedangkan koreksi ekuitas lainnya sebesar 544 miliar 896.093.458. Sehingga jumlah ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar 1,216 miliar 254.184.740. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Pada Kabupaten Serdang Bedagai menguraikan tentang penjelasan umum tentang Kabupaten Serdang Bedagai, dasar hukum, kebijakan akuntansi, ekonomi makro, target kerja APBD, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penyajian laporan operasional, pendapat dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya pendapatan dan dikeluarkannya beban, serta timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan. Yang terakhir yaitu terkait kesesuaian terhadap peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Menurut Bapak Asrul SE selaku Kabid, penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sudah menerapkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2015 yang dilakukan, yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu adanya perubahan terhadap peraturan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju berbasis akrual. Masih diterapkan secara perlahan, masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami akrual, dan belum secara intensif pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan peraturan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Rendahnya tingkat penerapan standar akuntansi pemerintah ini akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang semakin rendah. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan berbenah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami berbasis akrual. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.